Baik Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, ini ada desakan ya dari anggota DPR Komisi 10, khususnya terkait dengan peningkatan gaji guru yang seharusnya minimal ya, disesuaikan dengan upah minimum reguler ya, terutama untuk guru-guru yang honorer ya. Jadi kalau kita lihat di hasil rapat dengan anggota DPR RI itu menyebutkan bahwa Mendikbudrismen itu melakukan penambahan anggaran dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan guru ya, tetapi itu hanya cuma sekedar dari 300.000 ke 200.000 ke 500.000 ya gitu, jadi naik 200.000 ya. Nah, tapi itu sudah patut diapresiasi, tetapi anggota DPR itu menginginkan lebih dari itu ya, karena untuk ukuran 500.000 itu tidak boleh disamaratakan misalnya dari wilayah A ke wilayah B gitu ya. Nah, mungkin kalau di 500.000 itu juga bahkan untuk di wilayah Jawa sendiri yang mungkin taraf hidup ataupun biaya hidupnya tidak terlalu tinggi dengan di daerah-daerah yang lain, itu pun juga ini ya masih sangat miris gitu dibandingkan dengan wilayah-wilayah daerah-daerah yang lain gitu. Oleh karena itu melalui Kementerian Agama dan melalui Kementerian Dasar dan Menengah dengan rapat anggota DPR itu menginginkan adanya kenaikan gaji guru ya, yang mungkin akan direalisasikan per 2026 minimal setara dengan UMR. Nah, kalau kita lihat di sini, jadi banyak guru honorer itu yang bergaji di bawah UMR ya, meskipun Mendikbudrismen itu telah mengajukan anggaran untuk peningkatan gaji yang mungkin selama ini ya, kalau untuk gaji guru ya, terutama untuk guru honorer itu kan hanya cuma mendapatkan 300.000 ya per bulan ya, bahkan lebih dari 3 bulan, ada yang 7 bulan itu belum terbayarkan. Nah, mereka menginginkan adanya kenaikan ya dari 300 menjadi 500.000 gitu ya. Tetapi apakah ini sangat relevan dengan kondisi di masing-masing daerah? Nah, tentu tidak ya kalau kita berbicara terkait dengan adanya penambahan gitu. Nah, oleh karena itu DPR menekankan bahwa insentif dan gaji guru itu harus diperjelas secara nominal, bukan hanya wacana gitu. Nah, dibuat roadmap peningkatan gaji guru dengan standar minimal UMK atau UMR. Nah, hal ini bertujuan agar guru tidak dipandang sebagai beban negara, tetapi sebagai tenaga profesional yang layak dihargai, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah program prioritas pendidikan ya, atau PIP ya. Nah, kalau program prioritas pendidikan ini di mana ada 5 prioritas utama yang ditetapkan Kemendikbudrismen untuk tahun 2026. Jadi wajib belajar 13 tahun termasuk 1 tahun prasekolah, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, kemudian ada peningkatan kesejahteraan dan profesionalisme guru ya, penguatan kesejahteraan itu termasuk adanya penambahan anggaran. Kemudian ada penguatan pendidikan vokasi untuk mendukung keterampilan kerja sama pemajuan bahasa dan budaya. Nah, ini penting juga ya untuk bahasa dan budaya, karena untuk bahasa dan budaya di Indonesia itu belum seluruhnya tercover ya semuanya. Nah, kemudian kebijakan pendukung yang memuat hal tersebut. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi, pendidikan tanpa penguatan diperluas termasuk ke PAUD gitu. Digitalisasi sekolah yang saat ini dicangangkan oleh Mendikbudrismen, di mana adanya pengembangan konten, kemudian pelatihan guru dan infrastruktur terutama di daerah 3T ya, terdepan, terluar dan tertinggal, itu perlu harus diperhatikan, karena kalau kita lihat kenyataan di lapangan itu sangat miris sekali ya kondisi-kondisi sekolah yang ada di daerah-daerah tertinggal gitu. Nah, tentu kementerian tidak boleh menyamaratakan. Saya yakin kementerian juga tidak menyamaratakan ya kualitas pendidikan antara daerah satu dengan daerah yang lain, tetapi mungkin kementerian itu telah melakukan perbaikan ya secara terus-menerus ya, mungkin yang belum dilaksanakan oleh menteri-menteri sebelumnya. Nah, sehingga ada yang sekolah-sekolah yang sepertinya kurang mendapatkan perhatian gitu. Nah, kemudian ada revisi Permendikbudrismen nomor 8 tahun 2025
khususnya soal alokasi dana BOS untuk honorer guru agar kembali ke 50% bukan hanya 20% ya. Jadi mungkin kalau selama ini guru-guru honorer itu mendapatkan alokasi dana 20% ya. Nah, sekarang diharapkan untuk adanya alokasi dana 50%. Nah, tetapi itu pun juga kadang yang perlu diketahui di lapangan itu ada guru-guru yang tidak mendapatkan itu. Nah, itu sayang sekali ya. Jadi saya juga tidak paham kenapa guru-guru honorer yang begitu tulus, ikhlas untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, tetapi bentuk penghargaannya itu sangat sedikit, bahkan tidak ada sama sekali gitu. Nah, itu ya harus menjadi perhatian pemerintah, terutama Mendikdasmen, dan melalui DPR itu mendorong adanya realisasi tersebut. Jadi bukan hanya sekedar omon-omon gitu. Nah, anggaran pendidikan di tahun 2026 ini ya, di mana Kemendikdasmen mendapatkan alokasi sekitar 5 triliun ya, atau 7% dari total anggaran pendidikan, di mana dana digunakan untuk program Indonesia Pintar PIP itu sebesar 13,43 triliun untuk kurang lebih 18,59 juta siswa. Kemudian tunjangan guru non-ASN yaitu sebesar 13,6 triliun untuk 98.900 guru ya, yang akan dinaikkan menjadi 500.000 itu Bapak Ibu guru ya. Mungkin ini juga masih sedikit ya. Kemudian revitalisasi sekolah 14,18 triliun untuk 1.686 sekolah termasuk formal maupun non formal. Kemudian digitalisasi pembelajaran ada 188,65 miliar. Pendidikan profesi guru dan sertifikasi ya. Ini termasuk peningkatan kualitas pendidikan guru yang mau ke S1 maupun D4 ya. Kemudian ada akreditasi dan penjaminan mutu pendidikan. Nah, selanjutnya ini adalah usulan tambahan anggaran yang telah diusulkan oleh Mendikdasmen ya, untuk peningkatan, salah satunya adalah peningkatan kesejahteraan guru. Jadi pemerintah itu mengajukan tambahan sekitar 52,9 triliun untuk peningkatan biaya PIP mulai dari SD dan SMP serta perluasan ke TK ya. Jadi kalau sebelumnya itu mungkin TK belum mendapatkan, sekarang sudah dapat. Kemudian insentif guru non ASN dinaikkan dari 300.000 menjadi 500.000 per bulan. Ini yang kemarin dikritisi oleh anggota DPR ya, bahwa kalau 500.000 itu untuk kondisi zaman sekarang itu tidak bisa gitu. Nah, oleh karena itu harus adanya peningkatan minimal UMR. Nah, tambahan revitalisasi sekolah di daerah rusak, terbatas, atau berdampak bencana. Kemudian dukungan komunitas guru ya, seperti KKG, MGMP, dan penguatan pendidikan vokasi. Nah, berikutnya itu adalah dana alokasi khusus ya. Dana alokasi khusus ini di mana total dana alokasi khusus untuk non-fisik pendidikan itu sebesar 130,8 triliun untuk BOS dan tunjangan guru ASN daerah. Nah, namun masih ada kekurangan dana sekitar 5,73 triliun untuk dana alokasi khusus fisik seperti peralatan dan media pembelajaran. Nah, DPR itu menekankan perlunya revisi cepat agar alokasi guru honor guru itu kembali ke 50%. Nah, lalu bagaimana dengan sikap ya DPR terutama untuk fraksi PKS yang mencengangkan hal tersebut? Jadi pada intinya mereka mendukung penuh semua program prioritas terutama kesejahteraan guru, kemudian menegaskan roadmap kenaikan gaji guru dengan standar minimal UMK harus segera dibuat, kemudian menuntut tidak ada pengurangan tunjangan guru atau beasiswa PIP, serta menyuarakan perhatian khusus pada peningkatan sarana prasarana ya, terutama untuk yang sekolah luar biasa. Nah, kalau saya simpulkan, jadi gaji guru itu diutamakan ya, disetarakan dengan UMR atau UMK ya, terutama untuk yang guru honorer. Kemudian roadmap kenaikan gaji sedang disusun. Nah, tambahan anggaran 52,9 triliun itu sedang diajukan dan DPR sepertinya akan menyetujui ya. Revisi aturan BOS itu mendesak ya, di mana yang tadinya 20% harus naik menjadi 50% ya, dikembalikan ke awalnya. Kemudian fokus di tahun 2026 itu akses merata, kemudian guru sejahtera, pembelajaran digital dan vokasi juga semakin meningkat. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu guru. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.